Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya yang terhormat Ibu dosen pengampu materi pelajaran mata kuliah konsep dasar fisika SD, yaitu Ibu Insinyur Dr. Hajar Rizda Amini SPD MPD. Pada pertemuan kali ini, kami menuliskan materi tentang energi dan kekekalan energi. Untuk itu, kita simak dulu video berikut ini. Energi. Energi itu sesuatu yang dibutuhin Budi atau benda apapun biar ngehasilin usaha atau ngehasilin panas. Cuman dua ini aja ya hasil dari energi, usaha, dan panas. Misalnya nih, biar mobil bisa maju, pastinya harus ada bensinnya dong. Nah, bensin itulah yang jadi energi buat mobilnya. Mobilnya jadi bisa gerak, dan di saat yang sama, mesinnya jadi panas. Begitu juga manusia. Biar kita bisa beraktivitas, kita perlu makanan yang bisa menghasilin energi buat kita. Energinya kita pakai buat bergerak dan juga buat ngejaga suhu badan kita. Di alam semesta, energi itu bentuknya ada macam-macam. Panas itu energi. Suara juga energi. Listrik yang kita pakai buat nyalain lampu juga energi. Benda-benda jatuh, bergerak, bahkan yang diem juga punya energi loh. Energi yang ada di alam semesta jumlahnya selalu konstan, gak bertambah atau berkurang. Ini yang disebut hukum kekekalan energi. Menurut hukum ini, energi itu gak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi cuma bisa diubah dari bentuk yang satu ke bentuk yang lainnya. Ketika energi diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, disitulah energinya hasilin usaha atau panas. Uniknya nih, jumlah energi yang ada di dalam sebuah benda atau sebuah sistem gak bisa kita ukur loh. Kita bisa ngukur suhu di suatu ruangan, tapi gak bisa ngukur berapa persisnya energi di ruangan itu. Nah, tapi kita bisa ngukur perubahan energi yang dialami sebuah benda. Ini analoginya kayak air di sumur. Kita nggak bisa tahu berapa banyak air di dalam sumur, tapi kita bisa ngukur berapa air yang keluar atau yang kita timba dan berapa air yang masuk kalau kita masukin lagi air dari ember. Nah, ternyata perubahan energi ini kaitannya erat banget sama usaha dan panas yang dihasilkan. Kalau kita mau ngukur berapa energi yang dihabiskan oleh suatu benda buat gerak, misalnya berapa banyak energi yang kita habiskan buat lari 10 km, kita bisa ngukur usaha dan panas yang dihasilkan. Secara matematis, perubahan energi atau delta E sama dengan panas atau kalor yang dihasilkan atau Q ditambah usaha yang dilakukan atau W. Baik teman-teman, setelah kita simak video tadi, untuk kegiatan selanjutnya kita tanya jawab. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, dan nanti insya Allah tunjuk siapa yang ingin teman-teman suruh jawab, biar kita tulis. Silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Oke, silakan Fidratul Husna. Baiklah, saya Fidratul Husna. Ingin bertanya kepada Vigo. Sebutkan macam-macam energi beserta contohnya. Terima kasih. Baik, silakan untuk pertanyaan yang kedua. Izin bertanya, moderator. Silakan, Ade Birlo. Apa manfaat energi listrik menjadi energi bunyi dalam kehidupan kita sehari-hari? Dan berikan contohnya. Dan akan dijawab oleh Sia. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Izin bertanya, moderator. Silakan Hardina. Baiklah, dari pembahasan tadi saya izin bertanya, apakah kegunaan energi bagi manusia? Yang akan dijawab oleh Vivi. Baik. Oke, pertanyaan terakhir. Kita membuka 4 pertanyaan saja. Izin bertanya, moderator.
Silakan Nadia. Kan Baik, terdengar ya, Ata? Oke. Sekarang kita sesi menjawab pertanyaan. Mungkin siapa yang ingin menjawab pertanyaan terlebih dahulu? Silahkan. Kita mulai dari yang bertanya pertama kali tadi aja ya. Husna, akan dijawab oleh Vigo. Silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fidratul Husna, yaitu sebutkan macam-macam energi beserta contohnya. Yang pertama yaitu energi kinetik, yaitu energi yang merupakan energi yang keberadaannya berhubungan dengan pergerakan benda. Contohnya, energi gerak pada motor, memana, dan bersepeda. 2. Energi potensial. Energi potensial ini yaitu memiliki suatu benda dalam berbagai bentuk. Yang ketiga yaitu energi mekanik. Energi mekanik terdiri dari atas energi potensial dari mekanik. Misalnya saat benda dalam bergerak, benda tersebut memiliki energi potensial, lalu saat benda tersebut bergerak, energi potensial tersebut menjadi energi kinetik. Kemudian energi otot. Energi otot merupakan energi yang ada pada tubuh manusia atau makhluk hidup. Fungsi energi otot digunakan untuk bergerak organ tubuh yang melakukan kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti berolahraga dan segala macamnya. Cuma itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Vigo. Apakah Fidra Terima kasih, Vigo. Alhamdulillah saya. Oke, lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ade Pirlo, yang akan dijawab oleh Hiskia Cipta. Ya. Di sini saya akan menjawab manfaat energi listrik dari energi bunyi. Dalam kehidupan manfaat energi menjadi energi bunyi yang bunyi. Contohnya pada bel. Pada pemakaian bel, ketika ada tamu ataupun orang yang ingin datang ke rumah kita dan orang itu akan memencet bel. Nah, itulah kita yang ada di dalam rumah dapat mendengar suara dari bel tersebut. Contoh yang lain juga dapat kita lihat pada radio ataupun klakson. Demikianlah yang bisa saya jawab mengenai tentang manfaat energi listrik menjadi energi bunyi. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Hiskia. Apakah Ade paham dengan jawaban Hiskia atau ada teman-teman yang mungkin ingin menambah jawaban? Ya, saya sudah paham. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Nadia, akan dijawab oleh Atahira. Silahkan Atta. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia. Pertanyaan tadi mengenai jelaskan hukum kekekalan energi. Nah, menurut Lumen Learning, kekekalan energi adalah energi total konstan dalam proses apapun. Ini dapat berubah bentuk atau ditransfer dari satu sistem ke sistem lain, tetapi totalnya sama. Jadi dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa energi itu tidak dapat dihilangkan, diciptakan ataupun dihancurkan, namun hanya dapat dirubah dari energi yang satu menjadi bentuk yang lainnya saja. Baiklah, sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Apakah Nadia paham?
Mungkin Nadia nggak dengar ya, karena jaringannya kurang stabil di sana. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan dari Hardina, yang akan dijawab oleh Vivi Octavia. Apakah ada Vivi? Mungkin Vivi sedang ada kendala jaringan, jadi saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari Vivi, yaitu kegunaan energi dalam, pertanyaan dari Hardina tadi ya, maaf. Pertanyaan Hardina tadi tentang kegunaan atau manfaat energi bagi manusia. Contohnya saja energi cahaya matahari. Kegunaannya bisa untuk mengeringkan pakaian, lalu menjemur ikan asin, lalu masih banyak hal-hal lain yang dimanfaatkan oleh manusia untuk energi ini. Ada juga energi air, itu bisa untuk sebagai sumber daya mereka, sumber daya manusia, dan sebagai tenaga listrik dari air, dan untuk makhluk hidup juga di bumi. Lalu energi angin untuk penyerbukan tumbuhan. Dan masih banyak lagi energi-energi seperti energi listrik yang untuk kegiatan manusia, karena sekarang teknologi semakin canggih, jadi mungkin listrik itu sangat dibutuhkan untuk energi di masa seperti ini. Oke, mungkin ada tambahan dari Vivi Octavia. Baiklah, di sini saya akan menambahkan jawaban dari saudari Nur Aziza. Itu pertanyaan dari Hardina, manfaat energi. Manfaat energi itu banyak. Yang pertama, manfaat energi panas. Energi panas ya bisa itu mengeringkan pakaian yang basah, dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis, dan digunakan sebagai energi alternatif untuk membangkit listrik menggunakan panel surya. Yang kedua yaitu energi air. Energi air dibutuhkan semua makhluk hidup di bumi ini. Yang ketiga atau yang terakhir, energi listrik. Energi listrik digunakan untuk menyalakan peralatan elektronik di sekitar rumah, di sekitar kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Vivi. Apakah Hardina paham dengan jawaban dari saya dan Vivi? Alhamdulillah saya paham. Terima kasih kepada Aziza dan Vivi atas jawabannya. Oke, karena semua pertanyaan sudah dijawab, apakah mungkin teman-teman sudah paham ya mengenai materi kita tentang energi ini dan hukum kekekalan energi? Jadi kesimpulan dari diskusi kita kali ini, yaitu energi itu merupakan suatu usaha yang dilakukan atau yang bermanfaat bagi manusia ya, seperti energi cahaya, energi kinetik, energi potensial, energi listrik, dan macam-macam energi lainnya. Serta manfaatnya dalam kehidupan yang mungkin sudah dijelaskan tadi. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.